Halo semuanya dan selamat malam juga untuk Bu Rini. Perkenalkan, nama saya Bella Direnda Supeti dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya, Evi dan Diki. Kali ini saya akan membahas tentang warehousing and storage. Oke, pertama-tama, jadi di dalam suatu perusahaan besar, gudang mempunyai arti yang sangat penting. Aliran barang dalam perusahaan tersebut. Gudang adalah sebuah bangunan atau ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan semua bahan di pabrik. Nah, dalam gudang itu terdapat 3 aktivitas utama, yaitu proses penerimaan barang, proses penyimpanan barang, dan proses pendistribusian barang. Aktivitas di dalam perusahaan itu di gudang tersebut yang dinamakan dengan pergudangan. Nah, fungsi utama gudang itu adalah tempat penyimpanan bahan-bahan mentah atau raw material, barang setengah jadi atau intermediate goods, maupun produk yang telah jadi atau finished goods. Nah, gudang juga mempunyai peran penting guna mendukung keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, hal tersebut itu harus didukung dengan aktivitas pergudangan yang baik, dimulai dari proses penerimaan barang, proses penyimpanan barang, perawatan barang, pencatatan persediaan, sampai dengan pengeluaran barang untuk dikirim ke konsumen. Nah, selain itu juga perlu ditunjang dengan adanya sistem informasi pergudangan yang berfungsi untuk membantu pengelolaan barang-barang di dalam gudang. Dengan adanya informasi yang teratur, diharapkan kegiatan yang berlangsung di dalam gudang dapat berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan adanya gudang di suatu perusahaan sangat penting adanya, seperti di PT Nipres Tbk ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, penghasil produk baterai motor, mobil dan industrial, untuk setiap departemen mempunyai cara kerja masing-masing, tanpa terkecuali Departemen Warehouse PT Nipres Tbk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu gudang bahan baku, gudang barang setengah jadi, gudang pembantu, dan gudang barang jadi. Nah, pedoman kerja yang digunakan para pegawai warehouse dalam melakukan pekerjaannya adalah metode SOP, Standar Operational Procedure, atau sebuah lembar instruksi kerja. Nah, di salah satu gudang PT Nipres Tbk ini itu ada bagian gudang barang jadi atau finished goods. Terdapat adanya beberapa masalah yang meliputi 3 aktivitas utama gudang, yaitu proses penerimaan, proses penyimpanan, dan pengiriman. Pada proses penerimaan barang terdapat masalah yang disebabkan karena kelalaian para pegawai dan salah satu dalam penginputan barang jadi ke komputer. Nah, khusus menginput FP kode yang menjadi acuan terhadap baterai. Nah, hal ini mengganggu pada proses pengecekan slip transfer yang masuk dengan hasil penginputan barang tersebut. Nah, tujuan saya menulis presentasi ini untuk memberi informasi tentang warehousing dan storage yang digunakan di PT Nipres Tbk Cilengsi, Bogor. Nah, jadi awalnya itu sebuah logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif
efektif dari barang atau jasa, dan informasi terkait mulai dari titik asal sampai titik penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Nah, jadi si manajemen logistik lebih menitik beratkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Logistik itu pada dasarnya berawal dari konsep dan kegiatan yang berhubungan dengan militer dan pertahanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang warehousing dan storage. Nah, menurut Lembaga Manajemen Pergudangan di tahun 2008, gudang atau pergudangan adalah suatu tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan persediaan sebelum diproses lebih lanjut. Nah, pengadaan gudang dalam suatu perusahaan menandakan bahwa hasil produksi dari perusahaan tersebut cukup besar, sehingga arus keluar masuk dari stok penyimpanan barang itu harus dikendalikan. Oleh karena itu, gudang mempunyai solusi dalam penanganan secara efektif dan efisien dalam perencanaan ketersediaan hasil produksi sebuah perusahaan. Nah, warehouse itu merupakan suatu tempat penyimpanan barang, baik bahan baku yang akan digunakan dalam proses manufaktur maupun barang jadi yang siap dikirimkan. Sedangkan kegiatan pergudangan atau warehousing tidak hanya kegiatan penyimpanan saja, tetapi ada proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pemberian label, sampai dengan proses pengiriman barang. Nah, menurut Tompkins et al. Di tahun 2003, fungsi gudang adalah receiving, inspection and quality control, repacking, put away, and storage. Lalu ada order picking, postponement, sortation, packaging and shipping, cross-docking, and replenishing. Oke, dalam setiap proses pengiriman barang-barang tersebut pasti akan ditaruh di warehouse, yang nantinya ketika barang tersebut diperlukan barulah diambil dari warehouse. Warehouse itu sendiri mempunyai tempat penyimpanan barang sementara yang digunakan selama proses produksi. Alur keluar masuknya barang di dalam warehouse pun harus dicatat dalam banyak hal-hal yang harus diatur di dalam warehouse untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu diperlukan warehouse management. Nah, secara rinci, warehouse management itu dapat diartikan sebagai pengelolaan dari aktivitas yang saling berhubungan untuk melakukan penyimpanan barang sementara. Beberapa kegiatan penyimpanan barang sementara ini terbagi atas penerimaan bahan baku atau barang dari pemasok, handling barang, dan pengeluaran barang ke tujuan produksi. Jadi dalam kata lain, warehouse management itu menjalankan sistem supply chain management yang melakukan pengoptimalan tugasnya dari sisi pergudangan atau warehouse. Nah, keuntungan yang didapatkan dari penerapan warehouse management akan terlihat jelas ketika seluruh bagian itu dari supply chain management termasuk warehouse management sudah diterapkan dengan baik. Jadi pergudangan itu adalah
Segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. Nah, dari pengertian pergudangan ini maka dapat digarisbawahi bahwa kegiatan pergudangan tidak sekadar kegiatan memasukkan barang dari dalam ruangan penyimpanan atau gudang, tetapi lebih dari itu. Dalam kegiatan pergudangan penting dilakukan perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian logistik, baik secara teknis maupun administratif, sehingga kegiatan tersebut dapat menjamin dan menjaga kelangsungan dan kesinambungan setiap aktivitas dari setiap unit kerja di dalam suatu organisasi. Nah, gudang itu ada beberapa macam. Kalau dilihat dari fisiknya dapat dibedakan menjadi gudang tertutup, gudang terbuka, dan gudang semi tertutup. Lalu gudang itu perlu dilakukan monitor dan evaluasi gudang dalam rangka mengendalikan persediaan logistik dan peralatan yang dibutuhkan di saat terjadi bencana. Perlu dilakukan pembinaan pengelolaan dan penggunaan logistik dan peralatan secara berkesinambungan melalui pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Nah, jadi objek penelitian dari makalah yang saya buat ini adalah jenis penelitiannya itu menggunakan explanatory research atau penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, teknik analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur atau path analysis, dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Nah, jadi hasil dari dan pembahasannya dari makalah ini adalah yang pertama, perbandingan antara proses aktual penyimpanan barang jadi dengan sebuah prosedur penyimpanan serta instruksi kerja penyimpanan barang jadi, yaitu proses penerimaan baterai. Pada prosedur penyimpanan hanya menjelaskan tentang simpan baterai saja, tidak menjelaskan lagi untuk kegiatan lainnya. Tetapi instruksi kerja proses penyimpanan barang lebih diperjelas. Kondisi aktual proses menerima baterai dari departemen produksi sudah sesuai dan telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Nah, yang kedua itu pemberian identitas baterai. Proses pemberian identitas baterai telah sesuai dan telah dilakukan dengan baik dan benar mengikuti instruksi kerja yang ada di gudang. Nah, yang ketiga itu menyimpan barang. Pada prosedur menyimpan barang hanya disebutkan kegiatan simpan barang saja, untuk kegiatan lainnya tidak disebutkan. Nah, maka dari itu untuk proses penyimpanan barang itu tetap dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan layout gudang barang jadi. Terdapat masalah akibat terjadi penumpukan barang di gudang yang menyebabkan layout yang sudah dibuat tidak digunakan dengan sempurna, dan terdapat adanya perubahan penyimpanan barang yang disesuaikan dengan keadaan barang dalam gudang. Sebaiknya dilakukan revisi ulang pembuatan layout gudang barang jadi yang disesuaikan dengan keadaan gudang barang jadi saat ini.
Karena rata-rata pegawai gudang jadi adalah pegawai baru. Selain itu, sambil menunggu revisi gambar layout gudang barang jadi, sebaiknya manajemen gudang dengan bagian atasan di perusahaan PT Nipres Tbk saling bekerja sama dan bermusyawarah mengenai solusi pemecahan masalah penumpukan barang tersebut. Nah, yang keempat itu memastikan palet barang pada kondisi aktual. Proses memastikan palet barang ini dilakukan sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Nah, yang kelima adalah memastikan penempatan baterai pada proses memastikan penempatan layout, yaitu jika baterai penuh atau over kapasitas, maka baterai akan ditempatkan di gang antara dengan diberi identitas penempatan sementara. Nah, hal tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan SOP atau instruksi kerja. Tetapi terdapat masalah pada penempatan barang di gang antara yang berlebihan, menyebabkan ruangan menjadi sempit dan gerak alat bantu atau forklift yang mengangkut barang menjadi terhambat. Nah, hal ini menjadi tugas yang sangat besar bagi perusahaan, karena semakin banyak barang yang menumpuk, jika tidak ditangani, sebaiknya perlu adanya kerjasama pihak manajemen gudang dengan bagian atasan di perusahaan. PT Nipres Tbk menangani solusi pemecahan masalah penumpukan barang tersebut. Selain itu, supir forklift perlu berhati-hati saat menyimpan atau mengeluarkan barang, agar barang yang disimpan di gang antara tidak rusak akibat mesin forklift tersebut. Nah, yang keenam itu pengecekan voltase dan CCA. Proses pengecekan voltase dan CCA ini terhadap baterai tidak dilakukan sesuai dengan instruksi kerjanya, karena hal tersebut dilakukan sebelum proses pengiriman. Dan yang terakhir, ketujuh, proses stock of name. Nah, proses stock of name dilakukan itu sudah sesuai dengan instruksi kerja di gudang barang jadi. Tetapi terdapat masalah, yaitu sebagian besar hasil stock of name berbeda dengan hasil penginputan yang dilakukan admin gudang. Nah, sebaiknya itu pegawai gudang yang bertanggung jawab terhadap proses stock of name bisa lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan. Dan komunikasi tetap dijaga antar departemen agar tidak ada saling melempar tanggung jawab, seperti yang terjadi saat ini terhadap hasil laporan stock of name. Nah, di dalam makalah juga ada disebutkan 11 makalah perbandingan yang dituliskan di dalam tabel. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat adanya beberapa persamaan dan beberapa perbedaan dari isi makalahnya, terutama dari metode dan fokus penelitiannya. Lalu kesimpulan dari makalah ini yaitu, setelah dilakukan penelitian mengenai aspek warehousing and storage yang digunakan di PT Nipres Tbk Cilengsi Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyimpanan barang jadi pada kondisi aktual, proses penerimaan belum sesuai dengan prosedur penerimaan, dan instruksi kerja penerimaan barang
Jadi dikarenakan dua proses yang tidak sesuai, yaitu pada proses yang penyimpanan yang tidak sesuai layout dan proses pengecekan voltase dan CCA yang tidak dilakukan kembali. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak.